Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Febrianti Nunu, NIM 0512527782. Saya dari Universitas Gorontalo, program studi Administrasi Negara. Saat ini saya akan menjawab tugas 2, yaitu yang pertama yaitu tipe kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut saya, Presiden Prabowo Subianto memiliki tipe kepemimpinan otoriter atau karismatik dan transformasional. Otoriter karismatik artinya beliau memimpin dengan ketegasan dan pengaruh pribadi yang kuat. Hal ini terlihat dari latar belakang militernya, gaya bicaranya yang lugas, dan sikapnya yang tegas dalam mengambil keputusan. Transformasional artinya beliau punya visi besar untuk membawa perubahan, seperti modernisasi sektor pertahanan, kemandirian pangan lewat program food estate, dan penguatan industri nasional. Contohnya yang pertama yaitu belanja alutsista besar-besaran untuk memperkuat pertahanan, program food estate untuk mengurangi impor pangan. Yang ketiga, pidato-pidatonya yang menekankan pentingnya kemandirian bangsa. Jadi, Pak Prabowo itu sendiri tidak hanya memimpin dengan ketegasan, tapi juga ingin mentransformasi Indonesia ke arah yang lebih kuat dan mandiri. Yang kedua yaitu formulir elektronik kantor. Teknologi sekarang memungkinkan kantor membuat formulir secara elektronik. Ini lebih efisien dan ramah lingkungan. Saya sudah membuat satu contoh formulir permohonan cuti karyawan menggunakan Google Forms. Link formulir yaitu formulir permohonan cuti karyawan. Formulir itu sendiri memenuhi prinsip pembuatan formulir menurut BMP. Yang pertama yaitu jelas dan mudah diisi. Yang kedua, struktur rapi atau dari data diri, jenis cuti sampai bagian persetujuan. Yang ketiga yaitu menggunakan elemen interaktif seperti pilihan ganda dan tanggal. Dan untuk mempermudah proses administrasi dan mempercepat pengambilan keputusan, yaitu yang ketiga ada syarat-syarat laporan yang berkualitas atau menurut BMP. Laporan yang baik harus memenuhi 7 syarat utama. Yang pertama yaitu objektif, berdasarkan fakta, bukan opini pribadi. Dan yang kedua yaitu sistematis atau urutannya jelas, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Dan yang ketiga yaitu lengkap atau semua informasi penting dimasukkan. Yang keempat, jelas dan ringkas. Bahasa mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Dan yang kelima, relevan atau isi laporan sesuai dengan tujuan. Dan yang keenam, dapat dipertanggungjawabkan. Ada sumber atau data bukti. Dan yang ketujuh, tepat waktu. Diserahkan sesuai dengan deadline. Jadi, untuk contohnya, laporan keuangan harus akurat, rapi, dan bisa dicek ulang oleh pihak yang berwenang. Baik, itulah penjelasan sedikit dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.